Halo semuanya, selamat datang kembali di video WordPress for Beginners. Pada video kali ini kita akan membahas post WordPress. Nah, pada dasarnya saat kita ingin membuat sebuah artikel dapat dilakukan dalam beberapa cara. Di antaranya menggunakan fitur post ya, yang ini, dan juga kita bisa menggunakan fitur pegs ataupun laman. Oleh karena itu, kita harus tahu perbedaan antara keduanya ya, perbedaan antara post sama laman ataupun page. Karena fitur kedua ini ya mempunyai fungsi dan tujuan yang berbeda. Nah, pada video kali ini kita akan belajar menggunakan fitur post pada WordPress. Untuk masuk ke fitur post, kita dapat memilih menu post yang ini. Lalu dalam menu post terdapat beberapa submenu ya, diantaranya ada semua post ataupun all post, lalu add new post ataupun tambah baru, ada kategori ya, dan juga ada tag. Nah, yang pertama ada semua post di sini ataupun all post ya. Terdapat beberapa data post di sini ya, ataupun artikel yang telah dibuat sebelumnya. Nah, untuk yang pertama kali menginstal WordPress akan ada demo biasanya di sini, demo artikelnya yaitu Hello World ya, dari WordPress maupun bawaan dari template yang diinstal. Nah, kebetulan template yang saya install di sini mendapatkan beberapa demo artikel ya. Nah, di sini kita bisa melihat judul ya, judul artikelnya. Lalu kita bisa melihat penulisnya ya di sini untuk penulis. Lalu di sini ada kategori, kita bisa melihat ini termasuk ke kategori apa ya untuk postnya. Lalu ada tag ya, ini tag seperti penanda ya, nantinya kita bisa mencari berdasarkan tag yang telah di set. Lalu ada pengaturan komentar ya, ada komentar di sini. Lalu ada tanggal ketika postnya di post ataupun diterbitkan ataupun telah diperbarui. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan beberapa aksi ya, seperti bisa mengedit artikelnya ya, ataupun something di sini. Nah, kita bisa mengedit artikel di sini ya. Lalu juga kita bisa menghapus postnya ataupun artikelnya. Misalnya kita mau menghapus post, nah kita langsung tinggal klik aja di sini tong sampah ya. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya itu trash. Nah, ini sudah berhasil dihapus ya untuk postnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar menambahkan artikel baru atau post baru ya. Kita bisa mengklik add new di sini ataupun tambah baru ya. Nah, teman-teman bisa menambahkan tambah baru di submenu di sini ataupun bisa mengklik tambah baru di pada bagian atas tabel ini ya. Nah, kita coba klik tambah baru. Oke, kemudian kita bisa mengisikan judulnya di sini. Misalnya kita kasih judul artikel ya. Kita kasih judul artikelnya misalnya tips untuk memilih template WordPress. Nah, ini untuk judulnya. Lalu di sini itu untuk bagian isinya ya, untuk bagian isi dari WordPress-nya. Misalnya kita isi lorem ipsum bla 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 dan lain-lain. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan. Lalu teman-teman juga bisa menambahkan hal lain ketika teman-teman mengklik di luar ini. Teman-teman bisa klik plus ya. Di sini teman-teman bisa tambahkan paragraf, gambar, galeri, kutipan ya, atau masih banyak lagi gitu ya. Ini di sini kita bisa menambahkan beberapa blok. Misalnya kita mau menambahkan gambar ya. Nah, di gambarnya teman-teman bisa mengunggah ataupun pilih dari pustaka medianya. Misalnya kita ambil contoh gambar ya, lo pilih. Nah, di sini. Nah, sangat mudah ya untuk kita bisa membuat
post dengan beberapa blok gitu. Nah, selanjutnya ketika kita sudah membuat post ya, kita bisa mengatur juga ya, ini di sidebar kita bisa mengatur beberapa pengaturan sebelum kita terbitkan ataupun kita publish gitu. Yang pertama di sini ada ringkasan ya. Untuk di ringkasan ini kita bisa melihat visibilitas ya. Untuk visibilitas ini apakah kita akan public atau kita hanya privat ataupun bisa diproteksi dengan kata sandi ya. Ini visibilitas postingan kita yang ini. Kalau misalnya mau public atau dapat dilihat siapa saja, kita pilih public. Kalau misalnya mau privat, hanya terlihat oleh admin sama editor situs ya ataupun website. Kalau diproteksi, ini hanya yang mengetahui kata sandinya yang dapat melihat post ini. Misalnya ya post draft ataupun post pribadi gitu ya. Nah, kita coba public aja. Misalnya di sini selanjutnya untuk publish ataupun terbitkan, ini kita bisa mengatur schedule-nya ya. Kita bisa mengatur schedule-nya. Misalnya di sini mau kita terbitkan sekarang misalnya di jam 11 ya. Ataupun kita bisa mengatur tanggal terbitnya ataupun jam terbitnya di sini. Misalnya kita mau terbitnya itu besok gitu ya. Tanggal 25 di jam 11 misalnya. Nah, kita bisa mengatur schedule seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada URL. Ini untuk tampilan URL-nya akan seperti ini ya. Untuk tampilan URL artikelnya. Oke, selanjutnya di sini ada lekatkan pada halaman teratas blog. Kalau misalnya mau ini di pin ya ataupun di pinned di post, ini kita bisa checklist. Kalau misalnya enggak ya kita uncek aja. Lalu bisa untuk menunggu peninjauan ataupun enggak, kita uncek aja. Untuk penulisnya kita pilih admin. Oke, nah ini bisa kita hapus juga kalau misalnya kita mau hapus post ini, pindahkan ke bak sampah. Nah, selain untuk visibilitas yang ini, teman-teman bisa memilih kategori ya. Nah, untuk kategori kita nanti akan bahas di sesi-sesi berikutnya. Nah, untuk kategori ini yang sudah ada ya, teman-teman. Misalnya kita pilih yang tutorial gitu ya. Lalu ada tag. Nah, kita bisa tambahkan tag-tag baru ya. Tag-tag baru di sini. Ataupun misalnya teman-teman gak mau tag juga nggak apa-apa. Itu opsional. Lalu ini ada tambahan thumbnail ya, gambar thumbnail di sini. Teman-teman bisa tetapkan gambarnya mau yang mana misalnya. Oke, untuk gambar thumbnailnya. Lalu untuk kutipan ini bisa ya untuk opsional. Lalu ada diskusi, izinkan komentarnya atau ini diizinkan ke berkomentar ya, ataupun enggak, ataupun izinkan pickback ataupun trackback. Oke, kalau misalnya komentarnya mau disable, kita uncek dua-duanya ya misalnya. Oke. Nah, setelah itu kita klik menjadwalkan ya. Di sini kita klik jadwal. Oke, ini sudah dijadwalkan akan terbit besok pada jam 11 ya. Pada jam 11-an. Oke, itu dia untuk pembuatan post baru, sekaligus juga kita mengatur beberapa visibilitasnya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.